Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Trunajaya Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Komersial. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Dr. Sultan Syah, SE, AK, MM, MAK, CA. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luciatul Munawaroh dengan NIM akhir 210. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi konsep kepailitan. Yang pertama, latar belakang. Nah, mengenai latar belakang dari kepailitan ini, yaitu dalam sebuah perusahaan kan tentunya salah satu tujuannya adalah dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mengembangkan usahanya, itu perlu adanya biaya atau dana yang nominalnya tentu tidak sedikit. Sementara dalam perusahaan itu sendiri, terdapat banyak kegiatan yang juga memerlukan dana. Nah, bagaimana cara perusahaan dapat melancarkan segala kegiatan tersebut? Nah, jawabannya itu salah satu langkah alternatifnya yaitu dengan cara utang piutang, transaksi utang piutang. Ketika perusahaan telah melakukan transaksi tersebut, tentu ada resiko yang harus diambil untuk kedepannya. Nah, resiko atau masalah yang akan muncul yaitu ketika perusahaan sebagai debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Nah, debitur ini adalah orang yang mempunyai utang, sementara kreditur adalah orang yang memberikan utang atau mempunyai piutang karena suatu perjanjian. Oleh karena itu, demi menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, debitur dan kreditur tadi, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang hukum kepailitan ini. Selanjutnya masuk ke pengertian kepailitan. Nah, di sini secara umum, kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi. Litigasi ini adalah penyelesaian masalah hukum ya, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Jika dilihat dari Undang-Undang Kepailitan tadi, definisi kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, definisi tersebut terdapat dalam pasal 1 angka 1 UUK 2004. Nah, di sini ada syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUK 2004 yang berbunyi, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditornya. Sehingga dapat disimpulkan syarat untuk mengajukan debitur sebagai debitur pailit itu ada dua. Yang pertama, debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur, dan yang kedua yaitu debitur tidak mampu atau debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selanjutnya, yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Nah, di sini ada beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit. Jadi tidak sembarang pihak yang dapat mengajukan permohonan ini. Di sini ada 6 pihak yang dapat mengajukan, yaitu yang pertama kreditur, debitur, Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan yang terakhir yaitu jaksa untuk kepentingan umum. Nah, itu tadi pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Selanjutnya di sini ada tujuan adanya hukum kepailitan. Jadi hukum kepailitan ini dibuat tentunya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Yang kedua, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Misalnya, debitur melarikan atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur. Dan debitur tersebut menyembunyikan harta kekayaan sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, jadi tujuannya itu untuk mencegah agar debitur ini bertanggung jawab atas
utang-utangnya tadi. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Kemudian selanjutnya, untuk menghindari kreditur pada waktu yang bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitur. Selanjutnya, menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya. Kemudian yang terakhir, menghukum pengurus karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum kepailitan ini sebenarnya merupakan suatu bentuk usaha bersama, baik antara kreditur maupun debitur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan proporsional, sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan tadi. Next, di sini kita akan membahas prinsip-prinsip kepailitan. Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip paritas kreditorium. Prinsip ini merupakan kesetaraan kedudukan para kreditor. Nah, jadi prinsip inilah yang menentukan bahwa semua kreditor itu mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda dari debitur. Yang kedua, prinsip pari passu pro rata parte, yang dapat diartikan bahwa harta kekayaan dari debitur itu merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara para kreditor tadi, kecuali jika para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihan. Jadi ada kreditor itu yang memang mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan atau untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Kemudian ada nomor 3, prinsip struktur pro rata. Prinsip struktur pro rata atau yang disebut juga dengan istilah struktur kreditor itu merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar atau keadilan di antara para kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan berbagai macam debitur sesuai dengan kelasnya. Di dalam kepailitan, kreditur dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kreditur separatis, yang kedua, kreditur preferen, dan yang ketiga, kreditur konkuren. Kemudian selanjutnya, prinsip debt collection. Debt collection ini atau disebut menagih klaim. Nah, maksud dari menagih klaim itu adalah suatu hak yang dimiliki oleh kreditor untuk mendapatkan pembayaran kembali utang yang telah jatuh tempo. Kemudian yang nomor 5, prinsip utang. Dalam kepailitan, konsep utang ini sangat menentukan atau yang paling berpengaruh. Karena tanpa adanya utang, tidak mungkin perkara kepailitan ini akan bisa diperiksa. Dengan demikian, prinsip utang ini menjadi dasar utama dalam kepailitan. Nah, yang terakhir, prinsip debt pooling. Prinsip ini itu yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit itu harus dibagi rata antara semua kreditornya. Kemudian selanjutnya prosedur permohonan pailit. Di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yaitu pendaftaran permohonan pailit. Nah, tahap pertama ini diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ayat 1 sampai dengan 5. Yaitu yang pertama, permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan. Yang kedua, panitera mendaftarkan permohonan pailit pada tanggal permohonan. Dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis. Yang ketiga, panitera wajib menolak permohonan jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut. Yang keempat, panitera menyampaikan permohonan kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal didaftarkan. Dan yang terakhir, nomor 5, dalam jangka waktu 3 hari pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Itu tahapan yang pertama. Di sini tahapan yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Nah, tahap kedua ini sebelum persidangan dimulai,
Pengadilan melalui jurusita itu melakukan pemanggilan para pihak, antara lain yang pertama wajib memanggil debitur tentunya, dalam hal permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan atau pihak-pihak yang tadi sudah disebutkan yang berhak mengajukan permohonan itu. Yang kedua, dapat memanggil kreditur dalam hal permohonan pailit yang diajukan oleh debitur. Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Kemudian, tahapan ketiga yaitu persidangan. Tempat pelaksanaan sidang pada proses permohonan pernyataan pailit ini adalah pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti bahwa pernyataan pailit telah terpenuhi. Yang terakhir atau tahapan keempat di sini yaitu pengambilan keputusan pailit. Nah, tahap ini pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila permohonan meletakkan sita jaminan. Maka dalam hal ini pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur permohonan memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan. Nah, itu tadi prosedur permohonan pailit. Next di sini yang terakhir pengaturan kepailitan di Indonesia. Jadi di negara Indonesia ini, pengaturan terkait kepailitan telah mengalami perkembangan sejak zaman pemerintahan Belanda dahulu, mulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, kemudian ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dan yang terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang kemudian disingkat menjadi UUK dan PKPU. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.